Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran rahimakumullah, kali ini saya ingin membahas ilmu fikih yang berhubungan bagi pasangan suami dan juga istri. Apa nih teh yang ingin dibahas kali ini? Kali ini saya ingin membahas tentang apa ya, seputar rambut gitu. Mungkin paham para jamaah ya apa yang dimaksudkan dengan rambut di sini. Nah, baik, di sini saya ingin membahas tentang sunnah fitrah. Di sana di dalam sunnah fitrah itu membahas tentang rambut ataupun bulu-bulu kemaluan. Nah, memangnya kenapa nih Teh? Nah, begini ya. Sebelum saya lanjutkan, nah para jamaah al-asran, siapa yang belum tahu, aku mempunyai produk kopi Arabica dari Al Asran. Rasanya yang begitu mantap sekali ya. Bagi ingin yang mencoba produk Al Asran ini bisa dilihat di TikTok Al Asran. Dan saya biasa mengadakan live setiap malamnya, insya Allah sekitar jam setengah 9 malam. Baik, apa nih Teh yang ingin dibahas? Yang ingin dibahas ini adalah A'lamu anna minas sunnati halku sya'ril 'anati. Eh, Katanya aku tahu bahwa mencukur rambut kemaluan itu merupakan salah satu sunnah hukumnya ya. Mungkin para jamaah juga udah tahu ya, pernah mendengar bahwa itu sunnah membersihkan rambut di daerah kemaluan kita. Ana rajulun mutazawwijun wa uhibbu la tahliku zawjati sya'ral 'anati. Aku seorang suami, di sini dikatakan aku adalah sosok laki-laki, seorang suami yang udah punya istri tentunya yang udah menikah, dan aku ini seorang suami yang begitu senang sekali kalau aku melihat, maaf banget ini dalam keterangan kitabnya, kalau aku senang sekali kalau aku melihat istriku apa ya, ditumbuhi dengan rambut-rambut yang ada di sekitar kemaluannya tersebut. Kenapa? Karena li'anna hadza yus'iduni fil jima'i ma'aha. Karena hal itu membuat aku bahagia ketika aku sedang melakukan berhubungan dengan istriku. Yang menjadikan pertanyaannya adalah hal fi dzalika harajun am labudda an tahliqahu? Apakah itu berdosa atau seharusnya istriku harus memotongnya aja ya? Begitu jadi pertanyaannya. Ini seorang suami itu tahu bahwa hukumnya memotong, membersihkan rambut yang ada di area kemaluan itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi gimana ya, di dalam satu sisi aku tuh senang kalau aku melihat istriku ditumbuhi dengan rambut-rambut tersebut. Apakah aku berdosa mempunyai keinginan itu? Dan apakah istriku itu harus menuruti aku sebagai suaminya? Ataupun harus memotongnya aja? Karena itu merupakan suatu kesunahan. Nah, itu yang menjadikan pertanyaannya ya, bisa difahami ya. Maka di sini dikatakan fahal kul'anati lirrajuli wal mar'ati sunnatun muakkadatun. Nah, kata ulama ini nih hukumnya nih, biar tahu nih katanya diperjelas dulu bahwa membersihkan rambut di area perempuan, di area laki-laki, di daerah kemaluannya itu adalah sunnatun muakkadatun. Hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad adalah ya sunnah, tetapi sunnahnya dikokohkan. Jadi dibangetkan lah istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena di sini dikatakan lima rawa al-Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhu ma'ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Bukhari qala minal fitrati, yang termasuk fitrah diantaranya adalah halqul anati, memotong rambut kemaluan yang pertama, kemudian yang kedua wa taqlimul adhafiri, kemudian memotong kuku. Jadi bagi para wanita yang suka apa itu memanjangkan kuku-kukunya, berarti para wanita tersebut yang gak paham ya, itu hukumnya adalah sunnah muakkad, harus dibersihkan gitu. Nah, kalau laki-laki jarang ya yang kukunya panjang. Kemudian waqassus syaribi, bagi laki-laki ini menggunting kumis, membersihkan kumis itu lebih baik tidak memilikinya karena itu adalah hukumnya sunnah muakkad gitu. Yang keempat, kemudian wala yakhfa ma fi hadza min tahsini, dan tidak samar lagi dari kesemuanya itu akan mempercantik, fi hadza min tahsinil hayati, akan mempercantik kondisi dirinya. Seperti itu, wa tandzifil badani, dan tentu semuanya itu akan membersihkan badan,
wal ihsani, dan itu termasuk perbuatan baik. Kenapa itu termasuk perbuatan baik? Apalagi yang punya pasangan hidup. Kenapa? Karena ilal mukhaliti wal muqarini, kepada rekan dan partner. Berarti siapa partner kita? Ya, kalau saya seorang istri berarti partner saya suami ya. Begitu juga partner suami itu adalah sang istri, seperti itu. Bikaffi ma yata'adza bihi min raihatin karihatin, ya, yang membuat rekan kita itu nggak nyaman dikarenakan tertumpuk ada aroma-aroma, misalkan bau yang agak kurang sedap gitu. Jadi misalkan kalau maaf-maaf ya di ketiak kita ada bulu-bulu, di kemaluan kita ada bulu-bulu, sehingga bau-bau itu akan semakin menempel di sana. Jadi disunnahkannya adalah untuk dibersihkan ya, agar kondisi tubuh kita itu mudah untuk membersihkannya. Kurang lebih seperti itu. Hadza fadlan an kauni fa'ilihi muttabi'an li sunnanil anbiya'i war rusuli shalawatullahi wassalamuhu alaihim. Apalagi ini memang udah disunnahkan gitu oleh para rasul, maka kalau kita mengerjakannya, selain manfaatnya untuk kebersihan, kesehatan, kecantikan, juga hal itu menjadikan ibadah karena kita mengikuti akan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nawawi fil Majmu'. Oke, saya udah paham deh itu semuanya. Sekarang nih bagaimana nih jawabannya? Jika misalkan apakah harus mengikuti suami atau gimana nih? Maka sekarang jawabannya seperti ini. Hal kul'anati, mencukur kemaluan, mutafakun, itu adalah disepakati ala annahu sunnatun, bahwa itu adalah hukumnya sunat. Wahal yajibu, apakah wajib ala zaujati, bagi seorang perempuan, idza amaraha zaujuha fihi, ketika sang suaminya memerintah, qaulani, maka ini terdapat dua qaul. Jadi qaul pendapat yang pertama, saya nggak bacakan aja deh referensinya ya, takut terlalu panjang. Untuk qaul yang pertama, jika ada kasus seorang suami ketika sang istrinya ditumbuhi dengan rambut tersebut yang dimiliki oleh sang istrinya justru membuat suaminya bahagia. Kenapa suaminya bahagia? Karena ketika melihat milik istrinya itu semakin membangkitkan gairah syahwatnya. Maka kalau ada dengan alasan semakin membangkitkan gairah syahwatnya, maka tidak apa-apa, sang istri ikuti saja apa keinginan dari suaminya tersebut. Kenapa diikuti saja keinginan suaminya tersebut? Itu dikarenakan akan mendapatkan suatu kemanfaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sang suaminya ketika melihat milik istrinya itu artinya ya sama aja, ketika rambutnya bersih ataupun ketika rambutnya ada, nggak ada pengaruh bagi seorang suami akan rasa syahwat yang ada di dalam diri seorang suami. Ya, kalau nggak ada pengaruhnya, maka lebih baik seorang istri ya mengikuti sunnahnya, harus dibersihkan. Meskipun di sini dikatakan oleh pendapatnya Imam Nawawi, baiknya sekali, bahkan dianjurkan banget kalau sudah melewati batas 40 hari, maka tetap saja sebaiknya ya dibersihkan gitu ya. Jadi kalau misalkan agak pengen panjang, tapi kalau kata Imam Nawawi kalau udah batas 40 hari mah udah deh agak dibersihin seperti itu. Maka nanti boleh memulai lagi menumbuhkan kembali. Ini ada ada tips yang terakhir yang mungkin ini dibutuhkan bagi pasangan suami istri, dan ini juga ada di dalam keterangan kitabnya, tetapi di dalam referensi kitab yang lain. Tetapi sekarang saya nggak bawa kitabnya ya, tapi saya masih ingat sekali pembahasannya di dalam kitab itu mengatakan bahwa berbeda ketika membersihkan area wanita yang laki-laki dan juga perempuan. Kalau membersihkan bulu-bulu ataupun rambut yang ada di laki-laki, itu disunnahkannya itu adalah dipotong. Tahu nggak sih bahasa dipotong? Bukan dicabut, tetapi bahasanya dipotong. Misalkan dipotong ya menggunakan gunting misalkan ya, berarti tidak dicabut. Karena kalau dicabut itu kan akan
dengan akar-akarnya kan kalau dicabut. Berbeda kan kalau dengan gunting tidak dengan akarnya, seperti itu. Nah, untuk laki-laki itu adalah sunnahnya itu adalah dipotong saja tanpa menggunakan proses digunting. Maksud saya dicabut. Kenapa seperti itu? Karena ulama mengatakan di dalam kitab itu ini kalau ya, kalau dicabut dengan akarnya, justru itu akan melemahkan syahwat bagi seorang laki-laki. Seperti itu. Tetapi kalau hanya dibersihkannya itu dipotong saja, misalkan dirapihkan dengan menggunakan gunting, justru itu akan meninggikan rasa syahwat bagi seorang laki-laki. Dan ketika aku membaca kitab ini, aku juga baru tahu, oh ternyata ada pengaruhnya ya gitu terhadap syahwat, Masya Allah. Itulah menurut penelitian para ulama, seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau bagi seorang perempuan itu justru sunnahnya dicabut. Kenapa sunnahnya dicabut? Ya agar syahwatnya tidak terlalu tinggi. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau bagi perempuan sih bagusnya dicabut aja. Meskipun nggak kebayang dehnya gimana rasa sakitnya itu. Tapi kalau sekira-kira kita nggak sanggup bagi seorang perempuan untuk dicabut ya nggak apa-apa lah, dipotong aja. Tetapi ya begitulah kalau misalkan dicabut itu akan melemahkan syahwat seorang istri. Tetapi kalau misalkan hanya dipotong saja, justru itu akan meninggikan rasa syahwat baik bagi seorang perempuan ataupun bagi seorang istri. Ya, mungkin sepertinya para jamaah Al-Azhar juga kayaknya ini baru tahu ya akan referensi yang udah saya sampaikan di dalam kitab ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Wabil khusus bagi pasangan suami dan juga istri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.